Belum juga datang, Ivar Jenner dan Justin Hubner ternyata didaftarkan Shin Tae-yong untuk bela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Rafael Struijk belum cetak gol, PSSI minta Shin Tae-yong perbaiki. Pelatih Vietnam minta maaf tak bisa bantai timnas Indonesia. Respons Venezia FC usai Jay Itzes jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol di Serie A. Pratama Arhan tak akan perpanjang kontrak di Suwon FC, 5 tim abroad berebut jasanya. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Belum juga datang, Ivar Jenner dan Justin Hubner ternyata didaftarkan Shin Tae-yong untuk bela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong sebelumnya telah mengumumkan 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 27 November sampai 4 Desember 2024. Selama TC itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak datang karena enggan dilepas oleh klubnya masing-masing. Hanya Rafael Struijk saja pemain keturunan yang datang tepat waktu ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun hanya membawa 24 pemain untuk bertanding di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Perlu diketahui, setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain di ASEAN Cup 2024. Ada kabar bahwa 2 slot sisa di timnas Indonesia akan diisi oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner. Namun belum ada pernyataan yang menegaskan bahwa kedua pemain itu dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia di turnamen tersebut. Kini, timnas Indonesia sudah menjalani 3 pertandingan di grup B ASEAN Cup 2024. Hasilnya, timnas Indonesia menang 1-0 lawan Myanmar, imbang 3-3 kontra Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Menariknya, saat pertandingan melawan Vietnam, dalam daftar skuad timnas Indonesia tertulis nama Ivar Jenner dan Justin Hubner. Itu berarti, PSSI fix mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sayangnya, sampai sekarang kedua pemain itu belum juga datang. Komunikasi terus dilakukan oleh PSSI kepada Ivar Jenner dan Justin Hubner. Pembicaraan juga disampaikan kepada klubnya, yakni Jong Utrecht dan Wolves U21. Kedua pemain itu kesulitan untuk datang saat ini. Diprediksi, kedua pemain itu akan datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya cukup besar. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 dengan mengemas 4 poin. Di atas timnas Indonesia ada Vietnam yang mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia menyisahkan 1 pertandingan lagi melawan Filipina pada laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Belum ada update-nya, kata anggota Exco PSSI, Arya. Rafael Struijk belum cetak gol, PSSI minta Shin Tae-yong perbaiki. Hal ini mengundang komentar dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Arya Sinulinga memberikan perhatian lebih kepada lini depan timnas Indonesia. Menurutnya, ini menjadi suatu kelemahan timnas Indonesia yang belum juga mencetak gol lewat lini depan. Bukan hanya Rafael Struijk saja, tetapi penyerang-penyerang timnas Indonesia belum juga mencetak gol. Shin Tae-yong membawa Arkan Kata dan Hoki Caraka. Sejauh ini timnas Indonesia sudah mencetak 4 gol, namun melalui bola mati. 4 gol itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam, Kadek Arul, dan 2 dari Muhammad Ferrari. Arya Sinulinga meminta Shin Tae-yong dan tim pelatih lainnya untuk bisa menambah tajam lini depan timnas Indonesia.
Hal ini harus sudah mulai terlihat saat timnas Indonesia menghadapi Filipina pada laga terakhir Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia sudah menjalani 3 pertandingan di Grup B ASEAN Cup 2024. Tim Merah Putih menang 1-0 lawan Myanmar, imbang 3-3 berjumpa Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Nah, ini juga menjadi kelemahan kami. Ini harus diperbaiki oleh tim pelatih. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, kata Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya Sinulinga memberikan kritik kepada Shin Tae-yong yang tidak memanggil salah satu striker untuk bela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Arya Sinulinga tidak menyebutkan siapa nama striker itu. Kemungkinan besar itu adalah Jens Raven. Jens Raven merupakan striker timnas U20 Indonesia. Banyak pemain timnas U20 Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong ke ASEAN Cup 2024. Namun, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil Jens Raven. Kembali lagi, kami punya striker yang sebenarnya bisa menjadi pelapis Rafael Struijk tetapi tidak dipanggil Shin Tae-yong. Ya tidak apa-apa, semua kan terserah pelatih. Bagi kami skuad ini bagus dan memperlihatkan ke publik Asia Tenggara bahwa kami punya pemain-pemain yang bisa mengimbangi pemain senior di negara lain, kata Arya Sinulinga. Pelatih Vietnam minta maaf tak bisa bantai timnas Indonesia. Tim tuan rumah mendominasi serangan pada laga penyisihan Grup B ASEAN Cup 2024 yang digelar di Vietri pada Minggu malam. Menariknya, Golden State baru bisa mencetak gol pada menit ke-77 lewat Nguyen Quang Hai. Bagi Indonesia tentu ini bukan hal yang buruk karena mereka banyak membawa pemain muda di turnamen ini. Namun, kekalahan tersebut membuat langkah skuad Garuda semakin sulit dan berpeluang bertemu pemuncak klasemen Grup A. Kim Sang-sik menjelaskan bahwa hasil ini cukup berarti untuk timnya. Pasalnya, mereka selalu kesulitan saat berhadapan dengan timnas Indonesia saat ini. Tentunya, tim lawan berjuang keras untuk bisa setidaknya mempertahankan 1 poin di laga tersebut. Dia kemudian memilih pemain yang memiliki daya juang tinggi agar bisa menembus pertahanan Indonesia. Pertama-tama saya sangat senang bisa memutus rentetan 3 kekalahan melawan Indonesia. Kedua, Indonesia bermain dengan pertahanan yang rendah. Jadi, saya mencoba untuk fokus pada tekanan dan membangkitkan tekad pemain untuk menang, kata Kim Sang-sik dilansir bolasport.com dari laman Soha. Pelatih berusia 47 tahun ini menilai bahwa Quang Hai jadi pemain terbaik saat melawan Indonesia. Menurutnya, pemain asal Chong'an Hanoi FC memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pembeda di lapangan. Termasuk jadi sosok penting yang akhirnya mencetak gol di pertandingan ini. Jika saya harus memilih pemain terbaik, saya akan memilih Quang Hai. Dia melakukan pekerjaan yang baik sebagai kapten, terhubung dengan rekan satu timnya dan mencetak gol penentu, lanjutnya. Kim juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua supporter yang memberikan dukungan. Dia menyadari bahwa fans pasti ingin melihat mereka menang dengan skor besar atas timnas Indonesia. Namun, mereka hanya bisa menang dengan skor 1-0 pada pertandingan tersebut. Hasil tersebut sebenarnya sudah cukup karena tujuan utama adalah bisa mendapatkan kemenangan. Saya tahu fans Vietnam menginginkan kemenangan besar, tetapi pada akhirnya kami hanya mencetak 1 gol. Kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami merasa sangat menyesal. Namun, yang paling penting adalah kami mendapat 3 poin. Para pemain menunjukkan tekad mereka untuk menang. Saya puas dengan anak didik saya dalam pertandingan ini, tutupnya. Respons Venezia FC usai Jay Itzes jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol di Serie A.
Marcobertorello atau AFP Venezia FC melawan Juventus pada pekan ke-16 musim 2024-2025 di Allianz Stadium, Minggu 15 Desember 2024. Jay Itzes tampil sebagai starter di susunan pemain oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Venezia FC bermain menantang si nyonya tua dengan tren buruk. Mereka dalam 5 laga terakhir meraih 4 kali kalah dan 1 kali seri. Venezia pun berada di posisi juru kunci klasemen dengan 10 poin. Sementara Juventus adalah tim raksasa yang saat ini berada di posisi 6 klasemen. Baik timnas Indonesia, Jay Itzes II dari kanan, mencetak sejarah sebagai penyumbang gol Venezia ke gawang Juventus dalam 2 Liga Italia di Allianz Stadium Turin 14 Desember 2024. Berstatus sebagai tim yang diunggulkan, Juventus mencetak gol terlebih dahulu. Dari situasi tendangan sudut, bola bisa dilesatkan oleh Federico Gatti pada menit ke-19. Venezia butuh waktu cukup lama untuk menyamakan kedudukan. Gol lahir pada menit ke-61 lewat tandukan Mikael Egil Alertson. Venezia FC lalu mencetak gol kedua pada menit ke-83 melalui sundulan kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Gol itu menjadikannya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Juventus menyamakan kedudukan pada masa injury time lewat penalti Dusan Vlahovic, menutup laga dengan skor 2-2. Selepas laga, Venezia FC mengunggah momen Itzes mencetak gol dalam Instagram klub. "Bang Jay," tulis dalam keterangan unggahan dengan emotikon semburan api. Dalam unggahan itu, rekan setim di timnas Indonesia juga memberikan komentar. "Romye teman satu kamar," tulis Radar Orat Mangwan. Selanjutnya, Venezia akan menjalani laga melawan Cagliari pada 22 Desember 2024. Vietnam putus asa, kesulitan hadapi pemain muda timnas Indonesia. Meski menang, Vietnam dinilai putus asa untuk meraih 3 poin dari timnas Indonesia. Perlu diketahui, Vietnam menurunkan pemain-pemain terbaiknya di turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Bahkan, tim asuhan Kim Sang-sik itu sampai melakukan pemusatan latihan TC di Korea Selatan sebelum ASEAN Cup 2024 dimulai. Sedangkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya menurunkan pemain U22 di turnamen tersebut. Hanya Asnawi Mangkualam saja pemain yang usianya di atas 22 tahun. Shin Tae-yong tidak membawa pemain-pemain keturunan karena ASEAN Cup 2024 digelar bukan agenda resmi FIFA. Sehingga sejumlah klub melarang pemainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Meski turun dengan pemain muda, anak-anak tim merah putih bermain baik. Pada babak pertama saja, timnas Indonesia menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Vietnam yang terus melancarkan serangan hampir frustasi karena kesulitan menembus pertahanan timnas Indonesia. Gol yang ditunggu tuan rumah baru tercipta pada menit ke-77 lewat sepakan jarak jauh Nguyen Quang Hai. "Sebenarnya kami inginnya bermain seri di sana. Tapi tadi lihat golnya Vietnam gimana. Kelihatannya Vietnam ini juga putus asa, apalagi mereka turun dengan pemain senior. Pemain-pemain muda kami bisa mengimbangi dan bertahan dengan baik. Tapi tetap harus lebih bagus lagi ke depannya," kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media termasuk bolasport.com. Timnas Indonesia sudah menjalani 3 pertandingan di grup B ASEAN Cup 2024. Sebelum kalah dari Vietnam, timnas Indonesia menang 1-0 lawan Myanmar dan imbang 3-3 kontra Laos. Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan mengemas 4 poin. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 masih terbuka. Kalau kemarin kami bisa menang lawan Laos, mungkin peluang kami untuk juara grup B semakin besar. Cuma sekarang kami harapkan bisa menang melawan Filipina.
Masih ada waktu panjang sekitar 5 hari untuk persiapan, tutup Arya Sinulinga. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Filipina pada laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Pratama Arhan tak akan perpanjang kontrak di Suwon FC, 5 tim abroad berebut jasanya, kontrak mertua tetap terjaga. Masa depan bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan di Suwon FC dispil tipis-tipis oleh sang mertua, Andre Rosiade. Menurutnya, Pratama Arhan tidak akan memperpanjang kontrak di Suwon FC tahun depan. Polisi Partai Gerindra itu juga memastikan Pratama Arhan masih akan berkarier abroad karena ada 5 tim yang memperebutkan jasanya kali ini. Hal ini dikatakan Andre Rosiade saat ditemui oleh wartawan kala menonton Timnas Indonesia versus Laos di Stadion Manandre, juga mengatakan Arhan tidak akan ke klub yang sedang ia urusi yakni Semen Padang. Sebagaimana rumor sejak Oktober lalu, Pratama Arhan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, ujar Andre Rosiade dilansir bolasport.com dari Tribun News. Saya pastikan Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang, tambahnya. Dengan adanya kabar ini, Pratama Arhan kemungkinan masih akan berkarier abroad pada 2025-2026 mendatang. Hal ini masih dalam ikatan kontrak sang mertua bahwa Arhan diharuskan berkarier abroad selama 10 tahun. Bener coach, mertua bilang dilarang kembali sebelum 10 tahun, kata Pratama Arhan kepada Coach Justin pada Juni lalu. Ada saksinya juga istri saya. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, sedang melakukan lemparan ke dalam throw-in saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam. Ya pokoknya 10 tahun lah abroan. Kalau udah 30 ke atas, udah umurnya mau pensiun, lalu pulang main di Indonesia, imbuhnya. Andre Rosiade sendiri menyatakan kalau karier menantunya akan lebih bisa berkembang ketika bermain abroad. Ia memastikan Arhan tidak akan pulang bermain di Indonesia dalam waktu dekat. Yang jelas tidak pulang ke Indonesia, ujar Andre Rosiade. Menurut saya, dia akan jauh lebih berkembang kalau bermain di luar negeri, tambahnya. Karier abroad Arhan dimulai pada 2022 lalu saat bergabung ke Tokyo Verdy dari PSIS Semarang. Kemudian kini ia bergabung Suwon FC dan dikontrak 1 tahun hingga Januari 2025. Kemana Pratama Arhan akan berlabuh untuk karier selanjutnya? Patut kita tunggu. Malaysia tunjuk X tangan kanan pelatih Tottenham Hotspur pimpin Timnas Malaysia. Saat ini Timnas Malaysia masih dipimpin oleh Po Marty di ASEAN Cup 2024. Marty menggantikan posisi Kim Pan-gon yang mundur di tengah jalan. Namun, dia hanya ditugaskan sebagai pelatih sementara sebelum FAM memutuskan nahkoda baru. Peter Flamovski akan bertugas sebagai pelatih baru Timnas Malaysia untuk menggantikan posisi Po Marty. Dia musim lalu masih bertugas sebagai pelatih tim asal Jepang Tokyo FC sebelum akhirnya meninggalkan jabatannya. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah saat dia bertugas dengan pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou membawa gelar juara Piala Asia 2015. Kemudian mereka sukses menjuarai Liga Jepang Yokohama F. Marinos. Ia datang ke Malaysia untuk menyediakan staf kepelatihan yang solid guna memastikan para pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan skuad Harimau Malaya mendapatkan bimbingan sebaik mungkin. Sehingga kemampuan dan keterampilan mereka meningkat untuk bermain di pertandingan internasional, tulis rilis di laman FAM. Pelatih berpaspor Australia ini akan mendapatkan tugas yang cukup berat. Dia harus membawa Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Selain itu, Malaysia memiliki target untuk lolos ke ranking 100 besar FIFA. Pertama-tama,
Misi utama Vlamovsky adalah memastikan skuad Harimau Malaya sukses melewati persaingan kualifikasi grup F untuk mencapai target lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Selain meningkatkan peringkat FIFA hingga mencapai 100 besar dunia, terangnya, untuk posisi pelatih timnas U23 Malaysia akan dipercayakan kepada Nafuzi Zain. Mantan pelatih Kedah Darul Aman ini diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh Harimau Malaya Muda, termasuk agar bisa lolos ke ASEAN Cup U23 2025 dan Piala Asia U23 2026. Dia akan bertugas membentuk tim terbaik agar Malaysia kembali bersaing di kancah Asia Tenggara. Dengan kehadiran Nafuzi, tugas penting skuad nasional U23 tahun 2025 adalah bangkit. Dalam kiprahnya di ajang kejuaraan ASEAN U23 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan SEA Games 2025 di Thailand, tutup rilis tersebut. Kiper Vietnam kirim pujian ke timnas Indonesia, mereka main bagus. Vietnam sukses mengunci kemenangan dengan skor 1-0 pada laga penyisihan grup B ASEAN Cup 2024 yang dilaksanakan di Viet Tri Stadium Minggu 15/12. Skuad Garuda yang diisi banyak pemain muda terlihat kesulitan saat mendapatkan gempuran dari Golden Start. Hasilnya, pertahanan mereka tumbang pada menit ke-77 oleh Nguyen Quang Hai yang melakukan tendangan terukur di kotak penalti Indonesia. Tambahan 3 poin membuat Vietnam sementara menjadi pemuncak klasemen grup B. Philip Nguyen menjelaskan, timnas Indonesia tidak datang dengan skuad terbaiknya. Namun, pemain muda yang dibawa skuad Garuda memberikan perlawanan yang cukup sengit di lapangan. Tentunya, bermain dengan tempo tinggi cukup menyulitkan skuad Garuda dan mereka kesulitan membangun serangan. Ini jelas kemenangan penting. Ini bukan skuad terkuat Indonesia, tapi kami sangat menghormati tim ini. Pemain muda bermain bagus. Mereka kurang beruntung jika bermain dengan frekuensi tinggi seperti itu, kata Philip Nguyen dilansir bolasport.com dari laman SNews. Pemain asal Chong An Hanoi FC ini melanjutkan, Indonesia sudah bertahan dengan maksimal dari gempuran Golden Start. Tentunya, dari segi pengalaman kedua tim memiliki jarak yang cukup terlihat. Gol Quang Hai pada laga tersebut cukup krusial untuk membuat mereka makin optimis bertarung di klasemen. Pertandingan hari ini bagus. Indonesia fokus bertahan dengan jumlah pemain yang banyak. Tetapi Vietnam berhasil dan mencetak gol, menang. Supporter tidak lagi menyalahkan kami, ujarnya. Philip menegaskan bahwa mereka optimis bisa melaju jauh di turnamen ini. Apalagi, selangkah lagi Golden Start bisa mengunci 1 tiket ke babak semifinal. Mereka harus segera mempersiapkan diri jelang menghadapi Filipina pada 18 Desember nanti. Tentu saya sangat senang bisa meraih kemenangan perdana bersama tim Vietnam. Ini memang kemenangan perdana saya. Namun yang lebih penting, 3 poin ini sangat berarti bagi saya dan seluruh tim. Kini Vietnam sudah mengantongi 6 poin dan tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. Untuk melanjutkan masih terbuka lebar, ujarnya. Erick Thohir kirim ultimatum usai timnas Indonesia dikalahkan Vietnam. Duel antara timnas Indonesia versus Vietnam terlaksana pada Minggu 15 Desember 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Laga tersebut digelar di kandang Vietnam yakni Pho Tho Provincial Stadium. Pada kesempatan ini, Vietnam tampil dominan sejak awal pertandingan. Namun, tim asuhan Kim Sang-sik gagal menembus pertahanan timnas Indonesia hingga babak pertama berakhir. Gawang timnas Indonesia akhirnya jebol juga pada babak kedua. Gol timnas Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Vietnam berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Meski kalah,
Erick Thohir rupanya tetap memberikan pujian kepada skuad Garuda. Erick Thohir menilai timnas Indonesia hanya kalah karena kurang beruntung. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir mengeluarkan ultimatum. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu ingin timnas Indonesia wajib meraih kemenangan pada laga terakhir di grup B. Hal ini tentu guna menjaga asa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina nantinya. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, pada Selasa 21 Desember 2024. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick Thohir.